Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali awal tahun ini, marilah kita berbicara dari lubuk hati yang paling dalam, khususnya dalam konteks kita bergaul dan bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, sungguh tidak mudah bagi kita untuk membayangkan jika orang yang amat kita sayangi mendadak membuang muka saat berjumpa dengan kita. Tentu akan terasa sulit bagaimana menggambarkan suasana batin kita tatkala itu. Misalnya ketika kita pulang kerja dan berharap anak dan istri kita tersenyum, memancarkan aura yang membuat hati kita menjadi sejuk. Tapi yang terjadi adalah kita disambut dengan cara dia membuang muka. Sudah barang pasti hati kita menjadi remuk, timbul perasaan gundah gulana, dan yang jelas air muka kita susah dibayangkan. Bahkan tak jarang cucuran air mata mengelinang di pipi kita. Akhirnya bermunculan ragam tanda tanya, ada apa gerangan? Baru sekali waktu saja. Bagaimana kalau situasi seperti itu terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama? Tentunya diri ini serasa terhampas jauh ke dunia karena muka-muka yang begitu akrab dan terhujam di dalam memori kita menjadi buram. Sulit kita kenali atau lenyap begitu saja. Pertanyaannya, siapa yang mampu bertahan hidup dalam situasi semacam itu? Ia tidak bisa memberikan solusi karena ia tidak mengerti mengapa telah terjadi membuang muka. Rasa-rasanya memang kita perlu secara lebih mendalam memikirkan sebuah cara bagaimana agar muka kita tidak hilang, muka keluarga kita tidak dibuang, dan muka-muka baru tidak muncul dalam memori kita. Sikap membuang muka pernah diutarakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Menurutnya, kejadian terkait hal tersebut tak begitu saja terjadi. Itu pasti diawali adanya sebuah peristiwa yang menyebabkan sang pemilik muka tidak suka mukanya bertabrakan dengan muka orang lain. Misalnya, beliau memberikan sebuah contoh bila seorang atasan di kantor bersikap membuang muka saat bertemu bawahannya. Tentu saja tindakan atasan kepada bawahannya ini akan terasa seperti palu godam yang meluluh lantahkan perasaannya. Timbullah perasaan atau tanda tanya di dalam diri sang bawahan tersebut. Ada apa dengan atasan saya tersebut? Dan apa kiranya yang ia lakukan hingga bosnya atau atasannya lewat begitu saja tanpa menegur saya sama sekali? Seseorang akan merasa tinggal di alam lain ketika suatu hari misalnya saat bertemu dengan orang lain atau teman kita atau guru kita atau karib kerabat kita, rekan bisnis kita, tiba-tiba mendadak membuang muka pada kita, yang terkadang kita tanpa mengetahui sebab apa yang membuat demikian. Terkadang pula rekanan yang sudah sekian lama membersamai kita, bahkan menjadi andalan kita yang pada hari itu atau pada waktu itu diharapkan dapat menuntaskan sebuah proses transaksi bisnis atau proyek, tiba-tiba mereka menolak untuk berjumpa dan bertemu. Target serta harapan yang ia gantungkan di kaki bintang di langit begitu saja jatuh terjerembab ke dalam sumur tanpa dasar. Terkadang orang tersebut menggerutu, bahkan memaki diri sendiri, melempar sumpah serapah. Ada yang pergi ke gunung berteriak sekencang-kencangnya,
melepas kepenatan yang ada di alam pikirannya. Ia berusaha bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi sampai orang itu membuang muka pada diriku. Harapannya pergi bersama muka rekan bisnisnya itu pula. Apa yang sedang kami bicarakan di atas merupakan sebuah gambaran, sebuah ibarat bahwa sesungguhnya sang pemilik muka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba setahun lalu kita telah penuh dengan berbuat dosa dan noda. Di dalam perbuatan itu kita tak menyadari diri kita telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah membuang muka pada kita dan kita tidak menyadarinya sama sekali. Ibarat ribuan lembing meluncur deras dari udara dan dengan bebas menghujam di ubun-ubun kita. Ki Ahmad Hashim Muzadi pun pernah berkata, kondisi seperti itu laksana sayatan ratusan pedang yang mendera-dera di tubuh kita dan perut kita terasa diaduk-aduk. Perasaan itu bisa menimpa siapa saja dengan ukuran dan kelas sosial yang setinggi apapun dan sekaya apapun harta yang dimiliki oleh seseorang. Tak ada yang mampu menahan laju tersiksanya sebuah perasaan manakala ia menghadap dan berjumpa dengan orang yang ia kasihi tiba-tiba membuang muka pada dirinya. Jika situasi itu terjadi pada diri kita, apalagi di dalam proses yang begitu serba mendadak tanpa diketahui sebabnya. Tetapi sungguh jauh tak kita bayangkan sama sekali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu yang membuang muka saat kita membutuhkannya. Di saat kita ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya melalui sholat dan ritual lainnya, kita hendak berdialog dan bercengkrama dengannya dan mau mengadukan kesulitan hidup kepadanya. Jangankan hidup, mati pun bahkan tak ada tanah yang pantas menerima kehadiran jenazah kita. Bahkan boleh jadi juga kita memang masih berada pada tahapan sebatas membutuhkan pertolongannya. Ketika sudah dirasa tidak ada jalan keluar dari serangkaian prahara kehidupan yang kita harapkan dan kita perjuangkan, masih sebatas pertolongannya dan bukan kehadirannya. Terbukti ketika pertolongan tiba, maka lenyap sudah rasa butuh kita kepada Allah. Tuhan kita butuhkan manakala terjadi persoalan di dalam kehidupan kita, tidak pada lainnya. Sahabat-sahabat, saat lembaran-lembaran rupiah menutup mata kita, itu bisa berdampak pada tertutup pula hati kita sebagai tempat bersemayam suara keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah terkadang tak lebih dari sekadar kontrak perniagaan semata, tak lebih. Kalau timbal baliknya karena keyakinan dan keimanan akan kemahabesaran Allah, tentu itu tidak salah. Tetapi jika itu terjadi semata karena kita terdesak oleh kebutuhan materi belaka, maka itulah bukti selemah-lemahnya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak fakta dan data di dunia ini, bahkan mungkin menimpa diri kita sendiri. Kita membutuhkan Allah selalu di dalam persoalan yang bersifat materi. Ketika materi kita dapatkan, kita mulai menjauh, mendekat dan bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tahun ini kita harus segera menyadari bahwa posisi kita baru sebatas meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintanya menjauhkan kita dari mara bahaya. Bahkan di sekeliling kita banyak yang memohon agar jabatannya dipertahankan, atau yang masih bawahan meminta dan bermunajat kepada Allah agar dinaikkan jabatannya di tahun 2021. Ada pula orang yang mengadukan kurang lengkapnya isi dan perabotan rumah, tak tetepeng yang lainnya. Tentu itu tidak masalah, tetapi itu bukti kelemahan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, harapan yang telah tertuang dan diwartakan kepada kita, yang telah ditulis oleh para masyayikh, para ulama, para cerdik cendekia, mari kita beranjak pada tahapan yang di atas itu semua. Terkadang kita masih tak beranjak dari sejentik keimanan kita kepadanya. Misalnya kita di dalam melaksanakan ibadah atau ritual sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata,
Bahkan tak jarang orang yang mengetahui sholat sehari 5 kali, tetapi praktiknya 5 hari sekali. Melaksanakan ibadah haji karena juga ada mau dan kepentingannya. Terkadang tak jarang juga ingin mengangkat status sosialnya di masyarakat, berbagi kepemilikan harta, zakat, agar dianggap dermawan oleh orang lain. Padahal bagi mereka yang hidup berkelebihan, berzakat adalah kewajiban, bukan bukti kedermawanan, dan ibadah serta ritual-ritual lainnya. Lantas bagaimana kalau ibadah-ibadah yang kita antarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat disampaikan Allah malah membuang mukanya? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau buang mukanya karena penerimaan olehnya ditunda, masih cukup melegakan hati kita. Sahabat-sahabat, menjadi sibuk hati kita kalau ternyata apa yang kita maksudkan untuk Allah malah dianggap sebagai bukan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.